Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan yang alhamdulillah kita sudah selesaikan satu hari, jadi tadi siang. Itu ada sebuah amalan yang dengannya kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di amalan puasa, ibadah puasa yang kita lakukan, yang insya Allah sebulan penuh kita akan lakukan, itu bisa menjadi sebab kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul ceramah di malam hari ini adalah meraih surga dengan ibadah puasa. Meraih surga dengan ibadah puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan yang lainnya, sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, famurni bi'amalin adkhulu bihil jannata." Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan tersebut aku bisa masuk surga. Coba lihat, pertanyaan yang luar biasa hebatnya. Dia minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperintah dengan sebuah amalan yang kata Abu Umamah, saya ingin dengan amalan tersebut saya bisa masuk surga. Maka apa jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum." Hendaknya engkau berpuasa. Perbanyak puasa, berpuasalah. Fa innahu la mithla lahu. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Abu Umamah minta ditunjukkan sebuah amalan yang dengannya dia bisa masuk surga. Nabi sebutkan satu amalan, yaitu ibadah puasa. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa ini tidak ada bandingannya yang dengannya seorang bisa meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka luruskan niat kita, perbaiki niat kita jamaah sekalian. Kita puasa Ramadan bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan orang puasa kita puasa. Kita berpuasa Ramadan bukan karena ingin meraih pujian dan sanjungan manusia, bukan karena riya dan sum'ah. Kita puasa Ramadan bukan karena malu dibilangi orang, oh ya sudah besar tapi tidak puasa. Tidak. Tapi kita berpuasa Ramadan di antara niat kita hendaknya kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Pintu apa? Pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang mana nanti pada hari kiamat orang-orang as-shaimun, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Akan masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Ini Nabi yang bilang, Nabi yang beritakan, Nabi yang khabarkan bahwasanya orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk melalui pintu ar-rayyan.
pada hari kiamat. Yang mana kata Nabi SAW menyebutkan sifat pintu ini, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa yang boleh masuk, yang bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Berarti di sini kita paham bahwasanya ini pintu Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Karena Nabi menyebutkan tadi, tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa yang masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian kata Nabi SAW, yaqalu aina as-shaimun. Di hari kiamat nanti akan dipanggil, akan diseru, aina as-shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sudah merupakan sifatnya. Puasanya di mana? Di dunia. Karena di akhirat itu hari pembalasan, bukan hari beramal. Tapi sekarang ketika kita masih di dunia, disinilah saatnya kita beramal. Nanti kita dibalas. Jadi akan dipanggil mana orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Di antaranya yang paling pertama masuk adalah puasa Ramadan. Karena kenapa? Puasa Ramadan adalah kewajiban, bahkan rukun Islam. Maka apa kata Nabi SAW? Fayadkhuluna minhu. Ketika orang-orang berpuasa dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, mereka pun masuk ke dalam surga. Semua orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Kalau orang yang terakhir dari orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi orang yang berpuasa tersisa di belakang. Ya, sudah masuk orang yang terakhir dari orang berpuasa masuk ke dalam surga. Maka apa kata Nabi SAW? Ughliqa, pintu Ar-Rayyan ini ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Sehingga setelah ditutup ini tidak ada lagi yang bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Dan pintu surga ada 8 jamaah sekali. Pintu surga ada 8, di antaranya satu, pintu Ar-Rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka mari jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran di siang hari atau di malam hari di bulan Ramadan ini, lewat di tengah bacaan kita ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, ya kita mengaji, baca juz 1, baca juz 2, juz 3 terus sampai khatam, ya balik lagi juz 1 Al-Baqarah, lewat ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, maka singgah sebentar. Kita coba lihat artinya, lihat maknanya, lihat tafsirnya. Penyebutan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat surga dan kenikmatan yang ada dalamnya. Kemudian kita gambarkan bahwasanya amalan ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari Ramadan itu di antara sebab terbesar kita bisa meraih surga. Ya, kita ingat-ingat, lihat, ini ayat surga begini, isinya begini, di dalamnya ada kenikmatan begini. Ingat, di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk orang-orang berpuasa adalah surga. Bahkan orang-orang berpuasa punya pintu khusus. Ya, punya pintu khusus. Mereka masuk dalam surga melalui pintu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 golongan manusia. 10 golongan manusia, laki-laki maupun perempuan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Setelah Allah menyebutkan 10 golongan manusia itu laki-laki maupun perempuan, Allah katakan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang sangat besar. Dan di antara 10 golongan manusia tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-shaimin was-shaimat, dan orang-orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan. Apa janji Allah di akhir ayat? Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan maghfirah,
ampunan dan ajaran aziman, pahala yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ajaran aziman, pahala yang sangat besar ini adalah surga. Surga. Ini penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu pula Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga menyebutkan hal yang sama. Kata beliau, la yaqdiru qadarahu illa alladhi a'tah. Pahala yang sangat besar itu tidak ada yang bisa mengetahui kadarnya, saking besarnya, saking hebatnya, kecuali dia yang memberi keutamaan tersebut. Dari apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun. Sifat apa ini? Sifat surga. Surga itu belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Maksudnya apa? Surga jauh dari apa yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, dan bahkan yang pernah kita khayalkan dalam pikiran kita. Jauh berkali-kali lipat. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari di awal-awal Ramadan seperti ini kita luruskan niat kita, kita perbaiki dan kita betul-betul yang kita harapkan dari puasa kita, di samping ampunan dari Allah dan keutamaan puasa yang lainnya yang mungkin akan disebutkan oleh ustaz-ustaz kita yang akan ceramah di mimbar ini, di antara yang paling pokok yang harus kita ingat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah agar kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan ketika kita mengaji, membaca Al-Quran siang atau malam hari, kita singgah di ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga. Bahwa inilah balasan bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah. Dia berpuasa betul-betul mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.